Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang mudah-mudahan hari ini Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia pada hari yang barokah. Kalau orang Yahudi itu punya hari raya pekanan, yaitu hari Sabtu. Sedangkan orang Nasrani punya hari pekanan hari Minggu. Sedangkan kaum muslimin itu memiliki hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Ahlan wa sahlan Bapak Direktur. Ini saya dulu Pak Umar ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini merupakan hari raya kita setiap pekan. Makanya Rasul itu memberikan sunnah-sunnah yang banyak sekali di hari Jumat. Kalau bahasa orang itu malam Jumat, kemudian bersetubuh dengan istri atau suaminya, itu juga pahala. Walaupun sebenarnya itu nggak harus malam Jumat, setiap hari juga boleh. Boleh nggak Pak, Bapak Ibu? Boleh. Kalau nggak boleh nanti seminggu sekali malah sedih kan gitu. Kemudian diperbanyak sholawat. Kemudian ada surat Yasin, surat Al-Kahfi lebih khusus, ada Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dibaca setiap hari. Kemudian nanti ada waktu khusus spesial itu di ba'da asar sampai maghrib, itu setiap hari Jumat. Rasul menyampaikan waktu yang paling istijabah, waktu yang paling Allah itu mendengar doa-doa dari hamba-hamba Allah. Makanya habis asar sampai maghrib, walaupun mungkin masih lembur, masih di tempat kerja, perbanyak doa sambil ngelim, sambil astagfirullah, ya Allah minta mobil, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu menyampaikan kalau minta itu nggak usah tanggung-tanggung, minta itu sekalian yang banyak, yang besar, karena nggak ada larangan kan itu. Allah itu memberikan apa yang kita minta. Ya, bukan yang kita minta ya. Allah memberikan apa yang diperlukan oleh diri kita. Hari ini kita meminta mobil, tapi menurut Allah belum layak, diundur. Tapi bukan berarti tidak dikabulkan, diundur sampai posisi kita itu layak. Bayangkan kalau misalkan, mohon maaf, hari ini kita minta mobil Alphard, harganya 1M lebih. Bisa saja Allah itu memberikan langsung kepada kita. Cuman jur isong rawate ora. Per bulan servisnya berapa juta, kemudian kita mampu nggak? Terkadang kita itu mikirnya Allah itu mesti nggak bisa memberikan doa apa yang kita minta kepada Allah, kita terkadang itu jarang sekali dikabulkan. Sehingga mindset kita, pemikiran kita itu sekarang harus dirubah. Allah itu senantiasa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Dan ini janji Allah. Cuma itu tadi, tidak semuanya itu langsung diberikan langsung kepada kita, tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Kalau kita hari ini ingin segala sesuatunya diberikan sama Allah, bisa, tapi kita nggak mampu untuk merawatnya. Nah, makanya mumpung hari Jumat termasuk memperbanyak sholawat, silakan diperbanyak, istighfar kepada Allah, minta kepada Allah di waktu asar sampai maghrib, perbanyak doa semuanya. Untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk harta kita, untuk kesehatan kita, silakan dimaksimalkan.
khusus hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Itu waktu-waktu yang Masya Allah. Ini kalau kita nggak memahami sunnah, memang ngertinya Jumat ya seperti Jumatan. Ada juga mandi sunnah. Mandi sunnah itu disunahkan sebelum Jumat. Baik, khususnya bagi laki-laki. Alhamdulillah, kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, sehat secara fisik, dan mudah-mudahan hari ini menjadi ikhtiar dari Bapak Direktur Pak Kumoro untuk tidak cukup menyehatkan fisik, tapi hati ini juga yang paling penting sebenarnya. Apalah gunanya fisik sehat, kemudian hati ruhiyah itu sakit. Kalau bahasa kita, apa gunanya orang itu hebat, kaya raya, kemudian memiliki segala sesuatunya, tapi imannya rapuh, imannya nggak kuat, atau bahkan imannya hilang. Maka di sisi Allah itu tidak ada kebaikan apapun. Sedangkan kita paham betul bahwa tujuan hidup kita itu tidak untuk hidup di dunia. Ini yang seringkali kita itu harus lebih berpikir ke depan. Kalau bahasa kita itu, pemikiran kita itu harus jauh ke depan, yaitu akhirat kita, bukan masalah dunia saja. Saudara-saudara kita hari ini banyak yang meninggal gara-gara COVID. Setiap hari kita mendengar kematian gara-gara salah satunya COVID. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, dan seterusnya. Karena memang sebenarnya hidup ini tidak lama. Kita itu hanya menunggu giliran. Bisa cepat, bisa sangat cepat, bisa lama. Yang pasti ada saat di mana kita itu nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa istiqomah memegang agama Islam ini sampai mati. Makanya tadi ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Syarat masuk surga itu cuma satu, KTP-nya Islam. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak ada jatah walaupun cuma 1 detik untuk menuju ke surga. Karena syarat masuk surga itu harus muslim. Tapi muslim ini juga harus ada aturan. Wah, sementing kan saya Islam KTP Pak. Sholat atau enggak, urusan carry, sementing pasti nanti akan masuk surga. Enggak seperti itu. Banyak sekali nanti orang yang Islamnya KTP, nanti masuk neraka juga banyak. Karena hanya sebatas tulisan di KTP saja. Dan mudah-mudahan kita berharap dari pertemuan awalan seperti ini menjadikan iman kita itu semakin bertambah. Kemudian pemahaman kita tentang dunia ini sudah tidak semakin diikuti seperti orang yang bernafsu. Karena dalam salah satu hadis dikatakan dunia yang hari ini kita cari nanti di akhirat itu berbentuk seorang nenek tua yang sangat jelek. Dunia yang hari ini kita cari, kenikmatan yang hari ini kita cari di dunia, nanti di akhirat itu dimunculkan, digambarkan oleh Allah seorang nenek yang sangat-sangat jelek, buruk rupa. Sampai orang yang dahulu itu mengejar dunia pada saat melihat nenek tersebut itu gilo. Loh, ternyata ini yang saya cari selama hidup di dunia. Bentuknya sangat-sangat jelek sekali. Dan disitulah kemudian menyesal. Cuma permasalahannya menyesal di akhirat itu sudah terlambat. Maka mudah-mudahan dari awalan ini insya Allah kita bareng-bareng ngaji ringan. Kalau Pak Kumoro mintanya jangan berat-berat. Padahal Islam itu semuanya berat, gak ada yang ringan. Tapi materinya nanti kita cari yang paling ringan yang bisa dipraktekkan langsung pelan-pelan oleh kita, insya Allah mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, ada satu cerita pada saat zaman Rasulullah SAW di Madinah.
Jadi Madinah pada saat itu posisi terik mataharinya itu sangat kuat. Jadi panas luar biasa pada saat siang hari itu. Kemudian tiba-tiba sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian keluar rumah. Keluar rumah karena saking teriknya, panas matahari, kemudian menuju ke masjid untuk sekedar berzikir sambil menghilangkan panas. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq menuju ke masjid, ternyata sahabat yang lain yaitu Umar bin Khattab juga sama, kepanasan kemudian keluar rumah. Ternyata ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditanya, "Wahai Abu Bakar, sahabat Rasulullah, kenapa engkau itu tiba-tiba kok keluar, tumben?" Maka Abu Bakar menyampaikan, "Tidak ada satu sebab yang membuatku keluar pada siang hari ini, wahai Umar, kecuali karena saya itu merasa lapar. Di rumah gak ada makanan, posisi terik panas matahari, kemudian keluar rumah, minimal untuk menghilangkan lapar dengan berzikir." Maka gantian si Abu Bakar pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa engkau juga keluar? Tidak biasanya juga engkau keluar pada siang hari." Gitu. Maka dijawab oleh Umar, "Aku yo podo, lapar." Jadi dua sahabat Rasulullah yang sangat mulia ini ternyata juga kelaparan, gak ada makanan di rumah. Kita masih mending ya, hampir setiap hari itu pasti ada makanan. Ada yang setiap hari mungkin makannya satu kali, Bapak Ibu, kayaknya nggak ada ya. Insya Allah kita itu masih minimal ya, kerupuk sama nasi masih bisa kita makan. Ini sahabat Rasulullah dua-duanya ini ternyata nggak punya makanan, kemudian menuju ke masjid. Sampai akhirnya datanglah Rasulullah. Sama, Rasulullah juga keluar siang-siang, kemudian ketemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Tanya, "Wahai Umar," kemudian Abu Bakar, "Kenapa engkau itu tumben keluar?" "Kita lapar ya Rasul, makanya kita keluar, ini menjadi sebab kita." "Lah Rasul, kenapa juga keluar?" Kan itu. "Aku ya bodoh," kata Rasulullah. Bayangkan seorang Nabi pun mengalami kelaparan. Sampai akhirnya setelah ketemu tiga-tiganya itu merupakan orang yang pada saat itu memang sangat lapar sekali. Kemudian Rasulullah, "Ayo kita sekarang menuju ke Abu Ayyub Al-Ansari." Sahabat Rasulullah yang pada saat itu terkenal orang kaya dan dermawan. Kalau hari ini banyak orang kaya tapi pelit, apa Bu? Atau banyak orang kaya yang dermawan hari ini? Ya, jenengan yang bisa menilai sendiri. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat Rasulullah yang dia itu terkenal dengan kaya, dan setiap hari beliau itu menyiapkan makanan bagi siapapun sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah yang pada saat misalkan istrinya itu tidak memiliki makanan, itu mesti diantar sama Abu Ayyub. Jadi jangan kita berpikir Rasulullah itu hidupnya enak ya, setiap hari istrinya ada 11 kemudian masak semuanya. Enggak. Ternyata Rasulullah itu juga mengalami masa-masa di mana terkadang ada makanan, seringkali tidak ada makanan. Jadi seringkalinya itu nggak ada makanan. Sampai akhirnya bersepakat bertiga ini menuju kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka sampailah ke rumahnya Abu Ayyub, kemudian ketok pintu, kemudian Rasulullah SAW, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya, ini sunnah. Salam yang kata Rasulullah sempurna itu adalah salam yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat ada sahabat yang salam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." Rasul menyampaikan 10 pahala. Kemudian ada sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, "Assalamualaikum warahmatullahi," 20 pahala. Kemudian yang terakhir, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sempurna pahalanya. Hanya salam saja itu pahalanya beda-beda. Yang tidak berpahala itu adalah yang hari ini dilakukan oleh kita. Askum. Askumnya apa sih? Ada yang disingkat lagi, ASBB, WRBB. Jadi sunnah salam ini juga bisa memberikan pahala bagi kita. Makanya kalau misalkan pulang ke rumah
dari kerja kemudian kedor pintu, jangan lupa sunnahnya itu memang masuk rumah itu salam. Ada ayat yang menjelaskan pada saat kalian masuk ke rumah maka salamlah, walaupun di dalam rumah tidak ada penghuni, minimal malaikat yang akan menjawab. Jadi masuk rumah ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah enak, pahalanya sempurna. Hanya sebatas salam saja, ternyata masya Allah memberikan pahala besar bagi kita. Nah pada saat salam kemudian terdengar dari dalam itu suara seorang perempuan, dan itu adalah istri dari Abu Ayyub Al-Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diinceng bahasa kita, kaget loh ternyata Rasulullah. Langsung dibukakan pintu, kemudian bersyukur, ya Allah alhamdulillah berkah hari ini ternyata ada manusia agung yang datang menuju kepada rumah kami. Kedatangan seorang ulama, kedatangan seorang rasul, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keberkahannya itu didapatkan. Maka kemudian bertanya kepada istri dari Abu Ayyub, Abu Ayyub mana? Oh masih di kebun di belakang, masih panen kurma. Silakan masuk wahai Rasulullah. Nah ini kemudian menjadi adab baru yang terkadang kita juga harus memahami salah satu adab seperti ini. Pada saat Rasulullah memahami bahwa di rumah itu tidak ada laki-laki, tidak ada Abu Ayyub, hanya ada istrinya, maka Rasulullah menyampaikan, mohon maaf, haram hukumnya seorang laki-laki masuk ke dalam rumah di mana di situ tidak ada mahram yang menemani Anda. Saya menunggu di luar. Nah ini menjadi adab kita. Ibu-ibu misalkan di rumah posisinya sendirian, kemudian ada tamu laki-laki, apakah itu sudah dikenal atau belum, adabnya itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Karena apa? Bukan mahram kita. Dan itu nanti akan bisa menjadi fitnah. Sampai pada akhirnya banyak cerita karena sepi dan lain sebagainya malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cukup dibuka sebentar kemudian mohon maaf suami saya nggak ada. Kecuali kalau suaminya sudah memberikan izin, nggak apa-apa disuruh masuk, dikasih minuman, kemudian ditanya mau apa. Misalkan suaminya sudah memberikan izin, boleh. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kita. Jadi kalau misalkan istri ditinggal kerja suaminya, malah bahasanya itu jalan-jalan, kemudian malah ada tamu yang gak diundang, bahkan malah laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke rumah sendirian berdua, ini sudah berbahaya. Maka Rasulullah menunggu di luar sampai akhirnya dipanggilkan suaminya Abu Ayyub, kemudian datang Abu Ayyub. Setelah datang kemudian silakan masuk, silakan Rasulullah duduk. Tumben ini Rasulullah biasanya datang ke sini kan waktunya kan beda. Dalam artian setiap kali memberikan makanan itu misalkan jam 2 atau jam 3 sore, ini kok siang-siang kok sudah datang. Maka kemudian Abu Ayyub langsung mengambil kurma yang ada di kebun, langsung dipetik dari yang mulai matang, dari mulai yang setengah matang sampai yang mentah, dibawa semuanya untuk dihidangkan kepada Rasulullah. Monggo Rasulullah dan para sahabat silakan dinikmati, pilih mau mentah, mau yang matang, mau yang setengah matang, silakan. Masih menikmati kurma kemudian disiapkan lagi, pergi ke belakang mengambil hewan kambing yang terbaik. Kalau bahasa yang terbaik itu yang paling sempurna, paling gemuk, paling bagus, kemudian disembelihkan untuk dimasak, kemudian dihidangkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah menikmati hidangan yang diberikan oleh Abu Ayyub, sampai akhirnya Rasulullah meminta tolong kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, minta tolong sisakan kambing ini untuk anak saya Fatimah. Rasul menyampaikan, Fatimah sudah lama sekali tidak pernah merasakan daging kambing. Kemudian dibungkus, kalau bahasa kita dibungkus, kemudian langsung dikirimkan ke rumahnya Fatimah, kemudian balik lagi Abu Ayyub. Dan ini seorang bapak yang pengertian terhadap anaknya. Jadi ini jarang ya kalau misalkan bapak-bapak makan di restoran itu sudah nggak ingat istri kan itu. Kalau istri masih biasanya bungkus kalau istri. Kalau bapak-bapak biasanya rumah ya urusannya rumah kan gitu. Ini kesempatan makan enak ya sudah. Rasulullah tidak ternyata. Ingatnya itu kepada keluarga dan
anak-anaknya itu Masya Allah memahami Fatimah ini lama sekali nggak pernah makan daging, kesempatan ini ada daging yang berlebih, Rasul minta dibungkuskan. Ini Masya Allah perhatian seorang bapak kepada anak. Nah ini juga menjadi sebuah contoh bagi kita. Misalkan kita suatu saat makan sate enak banget, ini kok ada 20 sunduk, saya cuma makan 10, yang 10 tak bawa untuk istri sama anaknya. Masya Allah seneng mesti. Bahkan kalau kita seringnya malah sudah makan di luar, nyampe rumah malah gayanya belum makan, kemudian minta makan lagi. Nah ini kebiasaan kita terkadang seperti itu. Maka sampai seperti itu kemudian Rasulullah menikmati hidangan tersebut. Kemudian setelah selesai kenyang, maka Rasulullah kemudian mengangkat makanan-makanannya di atas ya, bahasanya itu dari kurmanya, kemudian dari dagingnya diangkat, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Di situ ada Umar, kemudian Abu Bakar, kemudian Abu Ayyub dan juga istrinya, bahwa makanan atau sesuatu yang kita makan hari ini selanjutnya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ini sebagai apa? Sebagai nasihat Rasulullah pada saat kita memakan sesuatu, menikmati rezeki dari Allah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah kisah ini. Yang pertama, bahwa setiap keluarga itu pasti memiliki masalah. Coba saya ingin tanya, 7 jari seandainya di sini, Pak saya itu punya keluarga tapi nggak pernah bermasalah Pak, aman terus Pak. Ada nggak kira-kira? Coba 7 tangan. Saya ingin tanya, satu keluarga kita kecil atau besar yang sudah punya anak 5 atau 2 atau 3 atau mungkin belum punya anak, baru pengantin baru, atau mungkin bahkan sendirian saja, itu kalau ditanya punya masalah pasti memiliki masalah. Bahkan Rasulullah seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tidak memiliki dosa, pun ternyata punya masalah nggak? Punya. Bahkan dalam kisah ini, hadis ini dikatakan Rasulullah itu masalahnya apa? Lapar. Lapar ini kan masalah. Kita nggak membayangkan ternyata Rasul itu juga seringkali lapar ternyata. Bahkan pada saat perang Khandaq, pada saat membuat parit itu kan Rasulullah itu sampai mau mecah batu, itu posisinya itu sarungnya atau celananya itu diganjel 3 batu besar. Saking laparnya. Untuk apa? Diganjel biar enggak kempet. Para sahabat ada yang 1, ada yang 2, Rasul paling banyak. Dan itu menandakan Rasul itu lebih lapar daripada para sahabat. Rasul saat itu ternyata memiliki masalah dalam keluarga. Sahabat juga sama, apalagi kita yang hari ini ilmu agamanya juga tidak sehebat sahabat, tidak sehebat Rasulullah. Ternyata kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Akan tetapi Allah memberikan apa? Solusinya. Setiap masalah yang kita alami, setiap masalah yang kita hadapi, itu pasti ada solusinya. Solusinya apa? Kembali kepada Allah. Susahnya kita kalau ada masalah kembalinya kepada siapa? Medsos. Hari ini masalah dengan suamiku hari ini jengkel ke, di-share. Nanti suaminya lihat, loh istri saya kok seperti itu, bales, nge-share lagi, istriku yo podo jengkel ke. Jadi curhatnya kita itu malah gak kepada Allah, tapi kepada siapa? Hari ini lebih banyak kepada sosmed, sosial media. Bahkan sampai ngeri pada saat saya itu membaca beberapa masalah-masalah yang muncul, pribadinya itu di share di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di DP dan seterusnya. Ini kan bahasanya tidak mencari solusi tapi malah membuat tambah masalah. Kenapa? Karena bisa ribuan bahkan jutaan orang itu malah melihat masalahnya, malah tambah rame. Tetangga yang awalnya nggak tahu gara-gara di-share akhirnya tahu, oh ternyata masalahnya ngono. Nanti dikompor-kompori lagi, malah tidak semakin selesai, malah tambah semakin runyam. Makanya dalam bermedsos ini juga berhati-hati. Allah itu sudah memberikan solusi. Barang siapa yang punya masalah kembali kepada Allah. Kembalinya maksudnya apa?
mencari solusi lewat Quran dan hadis Rasulullah. Kalau hanya masalah dunia, sudah banyak solusi yang diberikan Rasulullah dan Al-Quran. Solusi masalah istri yang rewel, ada juga solusinya dalam Al-Quran. Solusi yang suaminya susah diatur, ada juga dalam hadis Rasulullah. Tinggal kita tuh mau mencari solusi atau tidak. Bahkan pada saat Rasulullah lapar seperti ini dengan para sahabat, solusinya ada sahabatnya yang dia itu memang dermawan, ya udah ke situ solusinya. Bukan mengemis, bukan mencari cara yang haram dan seterusnya. Jadi itu hikmah yang pertama, ya, hikmah yang pertama bahwa setiap masalah itu pasti memiliki solusi, dan solusi yang terbaik adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam artian mengilmui apa-apa yang ada dalam agama kita. Semuanya itu sudah komplit semua. Bersyukurnya kita menjadi seorang muslim itu apapun masalahnya ada solusinya. Asalkan kita mau mencari. Asalkan kita mau mencari. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga tali silaturahim. Jadi bahasanya, bahasa kasar kita, semakin kita memiliki banyak saudara, semakin kesempatan kelaparan kita itu sedikit. Apalagi mohon maaf kalau misalkan kita itu hidup di desa, ya, hidup di daerah atas, misalkan Sorjo atau Pelantungan atau yang daerah atas, udah kita berangkat ke sana itu dalam keadaan lapar, pulang itu udah kenyang. Karena setiap rumah itu mesti mewajibkan untuk makan. Dan ini saya praktekkan sendiri setiap kali Lebaran, biasanya itu silaturahim ke teman-teman yang di atas itu. Udah pokoknya kalau ke sana itu posisi lapar, masuk rumah satu wajib makan. Balik lagi ke rumah kedua wajib makan lagi. Jadi kalau misalkan hari ini silaturahim kita 3 rumah, ya sudah 3 kali makan. Nggak boleh pulang sebelum makan, walaupun cuma 1 sendok nasi, harus wajib makan. Dan ini ternyata apa? Hasil dari silaturahim. Semakin kita punya saudara, semakin kita punya teman, maka luar biasa. Kita pergi ke Semarang, ada saudara di Semarang, kita mampir, minimal kita disuguhi. Apalagi pas datangnya itu pas makan siang. Orang itu pasti mikir, oh ini makan siang. Paling tidak suguhan. Jadi kalau misalkan bisa kita tuh setiap tempat itu memiliki saudara, Masya Allah, tali silaturahim ini bisa kita semakin jaga. Dan dengan silaturahim seperti ini akan bisa memberikan kebaikan. Kita tahu, oh ternyata saudara saya ini ternyata belum makan. Ya udah, kita punya sedikit uang, kemudian kita jajaki. Ini menjadi salah satu hikmah bahwa pentingnya menjaga tali silaturahim. Karena ini akan memberikan kebaikan. Termasuk juga orang-orang yang senantiasa itu senang pada saat ditamui. Ya, jadi pada saat kita menjadi tuan rumah, jangan pernah merasa rugi pada saat ada orang, ono 5 gitu. Waduh, 5 kali 5 piring, ayamnya kali 5, kemudian nanti tehnya kali 5. Waduh, diping semuanya. Kalau modelnya seperti itu, benar-benar kita itu bangkrut. Tapi kalau kita memahami hadis Rasulullah, barang siapa yang memuliakan tamu, maka Allah akan memberikan keberkahan, bahkan memperluas rizki dari orang yang memiliki atau tuan rumah ini. Bahkan sampai dulu Rasulullah itu sempat menyampaikan salah satu hadis tentang orang yang tuan rumah yang ditamui oleh seseorang, kemudian setelah tamu ini keluar rumah, itu diperlihatkan secara gaib, ya, oleh Rasulullah, ternyata banyak hewan-hewan yang beracun itu mengikuti orang yang tadi meninggalkan rumah. Jadi bahasanya apa? Hewan-hewan yang sebenarnya itu ada, hewan-hewan yang bahasanya itu buas, kemudian beracun di dalam rumah, itu ikut orang yang keluar rumah. Orang yang bertamu tadi selama hidup di dalam rumah, kemudian mereka pulang, maka hewan-hewan yang beracun ini ikut keluar. Berarti menandakan apa? Rumah kita itu semakin berkah, semakin bersih. Maka jangan berpikir hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan berat. Dalam artian juga kita tidak boleh memaksakan diri. Ini ada tamu, tak belikan kambing, padahal kita nggak punya uang. Kita memaksakan beli kambing, ngutang, wah malah susah lagi. Seadanya saja. Misalkan adanya air putih, mohon maaf ini adanya air putih
adanya teh manis, kemudian klekian misalkan yang ada, silakan dimaksimalkan, diberikan. Tidak merugi, insya Allah. Allah akan ganti bagi yang memiliki rumah ini. Jadi insya Allah jangan sampai hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan Allah juga lebih pandai dalam berhitung. Kalau bahasa kita suka ngitung, Allah juga pasti akan suka ngitung. Akhirnya kita jadi orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, bahwa semua nikmat yang dimintai, semua nikmat yang kita nikmati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi bahasanya apa? Hari ini kita jangan berpikir bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang bersifat materi. Gaji, uang, jabatan, itu salah satu. Ya, tapi sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih mahal. Sehat kita itu Masya Allah. Organ tubuh kita kalau misalkan dinilai dengan rupiah, kita nggak mampu. Ginjal itu, satu ginjal itu kadang di Tiongkok itu dijual 600 juta. Makanya kalau misalkan kita ingin kaya dengan cara ingin cepat, ya sudah, jual saja organ kita. Kita punya 2 ginjal, dijual 1 600 juta, kita sudah jadi orang kaya. Tapi kan nanti kesehatan kita menurun. Jantung kita sampai 1 miliar. Kalau misalkan panjenengan mau, terus tak jual jantung saya. Tapi kan kita mati. 1 miliar itu minimal. Paru kita juga bisa, hati kita juga bisa, empedu kita juga laku. Semua organ yang ada di dalam tubuh kita tuh mahal sekali. Bahkan udara yang hari ini kita hirup, Masya Allah, kalau misalkan itu dihitung dengan rupiah, kalau misalkan panjenengan punya tetangga yang sesak nafas, satu tabung itu 1 hari 1 juta. Itu kalau misalkan 60 tahun itu berapa triliun itu harus bayar kepada Allah. Tapi kan ternyata gratis. Makanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Allah memberikan nafas kepada kita untuk apa? Allah memberikan mata kepada kita itu digunakan untuk apa? Telinga kepada kita digunakan lebih sering mendengarkan Quran atau musik. Mulut yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih sering ngomong baik atau ngomong buruk, lebih sering ngaji atau lebih sering nyanyi. Itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi jangan main-main. Terlihat ringan tapi ternyata oh benar juga ya. Kaki yang diberikan oleh Allah kepada kita seringkali kita gunakan berjalan untuk menuju kemaksiatan atau masjid. Ini akan diminta pertanggungjawaban. Tangan yang digunakan kita itu untuk sering apa? Ambil Quran atau ambil HP, atau untuk maksiat atau untuk kebaikan. Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini menjadi salah satu motivasi bagi kita. Oh ternyata gak main-main kita itu dihidupkan oleh Allah. Karena dalam salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya sudah dikasih kenikmatan, ya sudah, jangan sampai sholatnya itu keteteran. Sholat itu minimal 5, jangan kurang. Lebih boleh. Lebihnya itu nanti sunnah, sholat sunnah. Tapi jangan sampai kurang. 5 ini menjadi salah satu yang paling mentok. Dulu pada saat Rasulullah Isra Mi'raj itu mintanya apa? Allah memberikan kepada Rasulullah 50 kali sehari. Kemudian Rasul itu minta keringanan. Gak mungkin umatku itu sehari 50 kali. Kalau misalkan sehari 50 kali sholat berarti apa? 1 jam 2 kali sholat. Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Baru ngelim sebentar, Allahu Akbar, tinggal sholat. Ya. Baru istirahat sejenak setengah jam, Allahu Akbar, bangun harus sholat. Kita nggak bisa tidur, nggak bisa kerja. Sehari 50. Kemudian Rasul minta, ya Allah diringankan. Maka diringankan oleh Allah, maksimal sehari itu sudah mentok 5 kali. Jangan kurang. Loh masih kita tuh malas-malasan subuh atis Pak. Kering kelenak kan itu. Tangi-tangi jam 6 atus mangkat kerja. Siang panas-panas, waya istirahat Pak. Males sholat zuhur, 4 rakaat sisa nakeh nih. Wong sing subuh 2 rakaat wae males apa meneh sing 4 rakaat misalkan gitu. Ini kalau sudah malas-malasan untuk sholat saja itu kita udah nggak mau, terus kita kembali kepada Allah itu nanti membawa apa? Dan itu mau masuk surga yang bahni kan itu. Gak bisa kita itu masuk surga itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, jangan khawatir dengan rizki.
Allah itu sudah menyiapkan rezeki untuk kita semuanya. Pada saat Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita semuanya, maka nggak boleh iri. Melihat saudara kita ini dua mobil, wah kayak banget misalkan gitu. Kok iso yo? Oh itu nggak adil berarti. Kenapa tetangga saya dapat mobil 3, saya kok nggak dapat sama sekali? Malah dapatnya sepeda ontel misalkan gitu. Maka jangan pernah iri terhadap rezeki orang lain, karena sudah ditakar oleh Allah setiap kita. Tinggal apa? Tinggal disyukuri. Karena apa? Hidup di dunia itu bukan selamanya. Bolehlah hari ini kita miskin secara dunia, tapi nanti di akhirat kita menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga, nikmat semuanya. Jangan sampai hari ini kita miskin di dunia, nanti di akhirat masuk neraka. Lah ini kan susah. Di dunia sudah rekoso, di akhirat tambah rekoso. Ini kan susah ini. Aduh ya Allah, sedih kan itu. Makanya mindset kita itu hari ini, gak apa-apa hari ini saya mungkin secara harta dikatakan orang yang pas-pasan, tapi saya tetap sholat 5 waktu, puasa tetap kita jalankan, sholat malam misalkan sudah mulai dirutinkan, puasa sunnah tambah ngirit misalkan seperti itu, nggak masalah. Tapi nanti di tekno, di akhirat saya pasti masuk surga. Nanti bisa ngeceh sama orang-orang yang kaya dahulu di dunia tapi dimasukkan ke neraka. Nanti boleh ngeceh, boleh. Karena nanti ada percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Dalam Al-Quran dikatakan ahli neraka itu melihat ahli surga itu minum sesuatu yang sangat seger, menikmati kenikmatan di surga. Kemudian ahli neraka minta kepada ahli surga, wahai ahli surga, saya minta walaupun cuma seteguk saja air, saya tuh haus banget. Bahasa ahli surga, oh maaf saya bisa memberikan tapi Allah melarang. Jadi ada komunikasi antara ahli neraka dan ahli surga. Dan ahli surga nggak bisa bantu walaupun bisa memberikan tapi nggak boleh sama Allah. Ya rasakno hukumanmu, saya menikmati amalanku. Maka mudah-mudahan dari cerita hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwa setiap kita itu memiliki masalah, tapi hal yang terbaik adalah kembalikan kepada Allah, zikirnya kepada Allah dikuatkan, ibadahnya kepada Allah dikuatkan. Kemudian jalin silaturahim. Kalau misalkan di satu pabrik ini sudah saling kenal, maka semakin dekat perkenalan panjenengan. Misalkan ada yang sakit, langsung oh ini teman kita sakit, langsung dijenguk. Anaknya sunatan, dijenguk. Kemudian anaknya menikah, dijenguk dan seterusnya. Jadi erat. Ikatannya nggak cukup ikatan kerja, tapi ada ikatan batin, kaitannya dengan ikatan iman. Karena nanti akan memberikan dampak kebaikan. Dan semuanya nikmat yang kita nikmati hari ini, semuanya itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati terhadap titipan dari Allah, baik diri kita sendiri, fisik kita, alat indera kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu amanah semuanya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah khawatir terhadap rezeki Allah. Selagi Allah itu masih memberikan rezeki kepada kita, jaminan Allah pasti kita tidak akan pernah mati. Tapi kalau sudah habis, mau model apapun, pasti kita itu pasti akan mati. Kalau sudah jatah rezeki kita itu habis. Kalau hari ini kita masih hidup, berarti jatahnya rezeki kita itu masih ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini di awalan untuk hari Jumat yang barokah ini memberikan motivasi, semangat bagi kita bahwa sudah mulai merubah mindset kita, jangan suka berpikir tentang dunia saja, mulai berpindah, mulai memikirkan masa depan kita di akhirat, karena di sana itu nanti abadan, nggak pernah mati, nggak pernah tua. Jadi kalau sedikit gambaran di surga, misalkan kita masuk surga, semua itu nanti akan diumurkan sekitar 33 tahun kata para ulama. Jadi yang mati tua di nomke, yang mati anak-anak dimudahkan. Semuanya itu rata sekitar 33, dan itu tidak bertambah sama sekali. Sampai kapan? Selamanya, nggak pernah mati. Gak usah dibayangkan, karena surga itu memang nggak bisa dibayangkan. Nanti suatu saat mudah-mudahan bisa membahas tentang kenikmatan surga dan juga dahsyatnya neraka seperti apa, biar kita tuh semakin termotivasi untuk beramal soleh. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 7.50.
Dari kami mohon maaf seandainya ada kesalahan. Tetap bersemangat, jangan lupa meniatkan kerja itu untuk ibadah. Jangan sampai kerja itu hanya sekedar kerja capek kok. Tapi kalau ya Allah bismillah saya kerja untuk menafkahi keluarga, pahala selama panjenengan kerja. Makanya dari rumah diniatkan ibadah, jangan kerja tok eman-eman. Ya, nanti pulang ke rumah, seandainya ada kecelakaan di sini, meninggal di tempat kerja, mati syahid insya Allah. Kan apa? Kita tuh meniatkan untuk memberi nafkah keluarga. Tapi kalau niatnya kerja tok, mati udah mati biasa. Kubur masuk alam kubur, disiksa di situ eman-eman. Karena niatnya itu hanya mencari uang saja, eman-eman ya. Dari saya cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.